Ada dari waktu sekolah SMP SMA itu kan suka ada kegiatan outing. Nah di situ kalau pas SMP aku suka diajak guru agama kayak kalau malam-malam tuh temenin ya, yang jurit malam diawasin. Pas di acaranya tuh dimana kan suka ada buatan satu buatan juga kan. Aku ngeliatnya lebih gitu. Teh ceritanya semakin seru nih. Jadi Teteh ini berkawan dengan sosok tersebut dengan temen masa kecil itu dari kecil sampai SD. SD. Setelah itu di saat kamu udah dewasa gimana Teh ngejalanin apa ya kehidupan sehari-harinya? Ada sih, ada lebih banyak cerita lagi malah. Justru malah lebih banyak Iya, lagi ceritanya. lebih banyak cerita lagi. Apa aja itu Teh boleh di-share ke kawan-kawan alur? Ada dari waktu sekolah SMP SMA itu kan suka ada kegiatan outing. Nah di situ kalau pas SMP aku suka diajak guru agama kayak kalau malam-malam tuh temenin ya, yang jurit malam diawasin gitu doang ngomongnya, ngawasin gitu kan. Aku ikutan jadinya. Cuma pas di acaranya tuh dimana kan suka ada buatan satu buatan juga kan. Aku ngeliatnya lebih gitu. Jadi kayak guru agamanya kayak ngetes juga jadinya ke aku, kan kadang guru agama bisa kan. Terus abis ngetes ditanya aku tadi ada berapa ininya katanya, penakut-nakutnya yang nakut-nakutinnya. Aku bilang ada 6 padahal ada 5 doang gitu. Terus guru agamanya jadi tahu, oh ya udah kamu nanti kalau ada yang sakit temenin ya kata gitu. Terus bener ada temen aku ketakutan gitu tapi nggak tahu kenapa ya, nggak kemasukan sih, nggak kerasukan. Cuma dia ketakutan aja. Tapi pas ketakutan dia bilang gini, mau tidurnya sama Lila katanya gitu. Katanya lebih aman gitu. Nggak tahu kenapa tapi dari situ aku kayak ya udah sama aku aja gitu. Padahal itu cuman Itu pas SMP kayak gitu. cuman ketakutan aja ya, Iya, tapi nggak ketakutan. kerasukan. Tapi kayak ketakutannya gelisah banget kayak, ya nggak mau takut gitu. Terus ada lagi nggak pengalaman yang lebih nyembin orang misalnya? Ada SMA kuliah ada. Itu kayak kegiatan OSIS kan. LDK. Kalau LDKS kan SMA-nya, kalau di kuliah LDKM. Jadi ada yang kemasukan tuh. Nah, dia tuh tiba-tiba jatuh aja, pingsan. Terus kalau orang kerasukan yang sering kita lihat emang kayak gitu sih, kayak nggak bisa dikontrol kan. Akhirnya kalau waktu di yang SMA aku pakai korek api tuh yang di Korek api zaman dulu aku ya. lupa sih, aku aja diajarin ini deh, diajarin ada kayak kakak tingkat, dia bisa dari intern. Nah dia ngajarin pakai korek api, jadi aku bisa tuh bantuin kalau ada yang kemasukan sambil didoain, ada doanya juga gitu. Jadi kebetulan pas SMA-nya itu di umur 17, 18, 19 gitu tuh ketemu orang-orang yang sefrekuensi lah. Jadi dapat ilmu baru gitu, cara nyembuhin. Terus gimana sih biar kita tetap aman gitu. Spiritualnya harus kuat gitu. Nah, itu intensitasnya sering kamu diminta bantuan temen atau siapa gitu untuk menyembuhkan orang kesurupan? Enggak sih, seringnya pas outing atau enggak kayak waktu pas intern karena tempatnya serem. Jadi ya kalau ada yang gelisah lagi dibantuin. Kalau yang kesurupan parah pas outing aja. Enggak sih kalau misalkan kayak cuma di sekolah gitu, enggak. Karena kalau di sekolah suka banyak yang pura-pura, acting doang. Oh itu ketahuan juga? Ketahuan kan heboh banget tapi orang apa-apa gitu kan, kalau ada sosok yang aneh kerasa gitu. Ini apa enggak? Dia cuma heboh aja. Gimana sih cirinya itu orang kesurupan beneran atau dia cuma acting pura-pura? Nah, itu gimana ya? Sebenarnya agak susah dijelasin sih untuk bedain ya. Kalau misalkan untuk yang tabu gitu. Cuma kalau untuk aku sendiri kan terutama dari kepekaannya ya. Pasti ada aura yang beda kalau yang beneran kesurupan. Kalau misalkan yang pura-pura dia over aja. Gerakannya pun over. Karena kadang yang kesurupan nggak selalu heboh. Ada yang cuma kayak diem, kosong. Oh justru malah Ada yang diem ada juga? Ada yang nangis doang. Jadi nggak selalu heboh. Tapi kalau yang Jadi pura-pura nggak heboh. selalu yang kesurupan tuh meronta-ronta Iya, enggak gitu, loncat-loncat, enggak selalu kayak gitu. Pernah nggak sih ngalamin yang dia kesurupan cuman susah disembuhin, terus gimana kamu ngadepinnya?
pas kuliah tuh. Nah, tadi kan yang SMA pakai korek api kan. Ada juga pernah yang pakai air panas karena lagi kepepet di tenda tuh nggak ada korek, aku nggak bawa. Jadi pakai air panas yang di api unggun, disiram airnya tapi nggak melepuh kakinya karena kan ya dia sedang masukkan. Jadi padahal itu air panas. Mendidih, ya. Tapi nggak melepuh Enggak. kakinya. Terus dibikin minum juga kan. Aku kasih doa nih, nggak mau dia, nolak gitu. Temen aku nolak. Itu Nggak mau. setelah sembuh kaki juga nggak Nggak kenapa-napa. kenapa-napa, jalan lagi dia bisa. Normal seperti Iya, normal lagi. Agak susah yang itu dikeluarinnya. Kayak sampai dikerumbunin, banyak ditahanin gitu karena heboh banget. Minum nolak, akhirnya dipaksakan gitu. Biar harus minum airnya. Terus yang susah lagi di rumah, ada rumah daerah Jaksel. Tusuk sate. Sebut saja di mana daerahnya. Daerah Fatmawati. Fatmawati, Dekat kan Fatmawati kota. luas ya. Iya, luas lah ya. Tusuk sate bentuknya. Heeh. Ada jadi tetangga gitu minta tolong ngetok karena sempat diceritain sama orang Sunda lah, jadi cerita-cerita sama tetangga, ini Lila bisa ya? Iya bisa. Nah jam 10 pagi kebetulan masih tidur ya abis ulangan kuliah, jadi baru bangun tuh diketok-ketok, tolongin dong Lila, ini apa namanya, dibantuin istri saya kenapa, istrinya kena. Ternyata dia emang tidur di kamar yang emang udah seharusnya jangan ditempatin sih. Dia si sosok ini tuh nggak mau kamar itu ditidurin orang. Mereka emang tinggal situ kan. Iya. Kayak kos-kosan lah, kos-kosan anak kuliah sama karyawan itu. Dikeluarnya agak susah sih, itu agak lama. Sampai bolak-balik si suami nyariin korek api karena kadang itu tuh aku tuh gak selalu sedia. Sekarang selalu sedia, akunya malah gak pernah outing. Iya. Ada korek api tuh di laci sekarang, tapi akunya gak pernah outing malah. Gimana caranya tuh pakai korek api cuma dinyalain? Nyalain. Atau gimana? Ke telapaknya gini, paksa. Dipanaskan, udah panas tuh ada apinya. Sampai mati apinya ke telapak kakinya gitu. Ke telapak kakinya? Iya. Tapi gak kebakar kok kulitnya. Pasti ada doa-doa khusus ya? Ada doanya khusus? Ada. Gak boleh di-spill. Oke. Kalau kamu ngalamin yang dia susah disembuhin atau yang rasukin itu ganas misalnya, yang kamu lakuin apa? Kamu minta bantuan atau gimana? Pegangin dia pasti, minta pegangin juga. Terus sebenarnya nggak ada yang beda sih, caranya tetap itu aja. Kak, dari pusat kaki, kepala, terus doa khusus itu. Mungkin doanya ya ditambahin surat-surat yang sesuai juga. Jadi kalau dia susah dikeluarin gitu istilahnya, dalam dunia makhluk halus emang ada tingkat-tingkatannya atau gimana Teh? Mungkin lebih ke seberapa keganggunya dia sama seberapa dia pengen masuk ke tubuh itu sama si badan kitanya gitu loh, maksudnya badan kita yang dimasukin ya. Kalau berusaha ngeluarin lebih gampang. Kalau kitanya lemah ya jadi betah lah istilahnya gitu, kayak kitanya tuh gak ada perlawanan, kayak udah lalu masuk aja gitu. Iya, jadi harus dari kitanya juga mau ngelawan. Dilawan maka suka kayak gitu kan kalau ada yang kemasukan gitu. Oke, kan kadang susah juga ya, susah, karena kondisi nggak sadar. Apalagi misalkan lagi kurang gitu. sehat, si yang kemasukannya lagi kurang sehat. Nah, ya itu juga ngaruh gitu. Soalnya pernah ya waktu itu yang susah keluar tuh kalau yang istri itu nggak lagi sakit tapi emang si sosoknya yang agak kuat gitu. Kalau yang satu lagi sakit, yang tiba-tiba jatuh temen aku itu di outing tenda. Nah itu deh, lagi sakit. Kalau selain mungkin tempat yang emang tempatnya bisa dibilang keramat gitu Teh, ciri-ciri orang yang bisa kemasukan atau bisa keganggu kayak gitu gimana? Biasanya ngeliatnya? ada sifat khusus. Biasanya dia suka ngelamun kan, itu udah pasti umum, yang paling umum itu. Terus suka ngeyel kalau dikasih tahu, tapi ngeyelnya bukan dalam artian gimana ya, kadang kan kita juga suka ngeyel kan kalau dikasih tahu, tapi itu bener-bener ngeyel banget yang udah sampai udah demi kebaikan dia gitu, tapi masih nggak dengerin. Yang orang yang ngeyel kayak gitu tuh lebih disamperin biasanya, apalagi dianya sensitif juga. Jadi sensitifnya ada dua kan, ada yang emang indigo yang kayak aku gitu, ada yang sensitif gampang dideketin, gampang ditempelin gitu. Jadi emang kadang harus kitanya juga ya, kalau waspada terus jangan takabur, dengerin, ya. iya jangan seenaknya. Sombong. Misal ke tempat baru nih, ke rumah temen, seenaknya diikutin gitu contohnya, suka ada soalnya. Jadi kalau Teh Lila ini kan indigo ya, berarti kalau ngelihat teman-teman atau ngelihat orang lain tuh bisa tahu juga dong ini ada sosok yang ikutin atau enggak gitu, tahu ya? Bisa sih ya, bisa. Kadang suka pada nanyain juga kayak,
Ada nggak? Coba kalau jadi bercandaan kan malas ya nanya, kecuali emang nanya serius gitu. Kadang nggak aku respon. Ya, ada lah atau enggak lah gitu. Gitu aja. Kalau yang bisa dibedain nggak sih dengan untuk orang awam seperti saya misalkan ini ada yang ikutin si A ini nggak ada gitu, bisa nggak dibedakan? Sebenarnya ngikutin tuh ada yang emang dari leluhurnya kan. Ada yang dia habis ke suatu tempat nempel. Yang tadi contohnya ke rumah siapa atau ke Atau rumah mungkin kosong. dari tempat mana ketempelan misalnya. Apalagi ya gitu. kayak cowok misalkan ada cewek gelendotan gitu. Itu bisa. Serem nggak? Mau nggak diikutin? Kalau yang baik-baik mau ya. Itu juga kalau ketempelan belum tentu kesurupan. Jadi mungkin dia kayak ngerasa berat di sini gitu, atau panas, kok panas ya, atau kayak pusing gitu, berat kepalanya. Tapi sakitnya tuh dari luar, bukan dari dalam. Tapi nggak luka kan? Kalau luka kan kerasa gitu. Dan itu harus disembuhin atau itu bisa sembuh? Caranya sama kok kayak yang kesurupan, cuma nggak terlalu berat, nggak terlalu susah ngeluarinnya. Tapi artinya sini, harus disembuhin sama orang yang bisa. Iya, atau enggak kalau misalkan dia emang spiritualnya kuat, dia sholat sendiri juga sebenarnya hilang. Soalnya temen aku yang SMA balik lagi nih ya ke SMA, dia ditempelin, dia sholat sendiri pergi kok. Apa si sosoknya? Dia emang rajin sholat sih. Jadi secara iman udah kuat ya. Iya. Jadi tergantung juga masing-masingnya. Belum kita lanjut ngobrol, kayaknya kita ngopi dulu, teh, silakan. Teh, kalau orang indigo tuh udah pasti punya kelebihan ya dibanding kayak saya yang normal. Biasanya dia punya kelebihan apa aja sih kalau seorang indigo tuh? Mungkin secara feeling dia lebih kuat atau bagaimana? Iya, feelingnya lebih kuat. Dia lebih peka. Selain peka kayak situasi yang tadi itu, yang kayak tadi ada yang ketempelan atau apa, kadang peka juga kalau ngelihat ini orang gamut apa ya gitu, atau ini orang lagi seneng banget kayaknya gitu. Lebih peka aja, sedih peka. Walaupun kadang orangnya belum cerita, tapi kayak pasti lo mau cerita sesuatu gitu. Iya bener mau cerita ini gitu. Terus yang agak sensitifnya tuh kadang satu kejadian beneran kejadian. Kayak waktu itu kan udah malam. Terus cowokku tuh ngajak pulang, mau naik motor aja nggak biar cepet. Terus habis itu aku tuh sebenarnya feelingnya nggak enak nggak mau naik motor kayak, tapi nggak bilang. Tapi kamu iyain aja naik motor. Ya udah ayo. Tapi tiba-tiba dia berubah pikiran sendiri. Kayak ya udahlah kita naik mobil aja deh. Padahal aku cuma ngomong di kepala doang, nggak mau naik motor, mending naik mobil kayak nggak aman gitu. Terus aku tuh kalau naik motor kan pasti lewat dalam, nggak lewat jalan yang putaran jalan gede gitu. Nah kalau naik mobil lewat putaran jalan gede. Cuma emang kalau lewat jalan gede lebih cepet, kalau lewat dalam kan belak-belak gitu. Nah akhirnya mereka mobil lewat jalan gede, taunya pas di putaran tabrakan motor. Di belokan di tikungan di bawah jalan tol. Kayak gitu. Jadi udah feeling gak enak, jangan pakai motor gitu. Feelingnya nggak enak, cuman alhamdulillahnya nggak kejadian ya. Ya bukan kita bukan gitu. dia sendiri ya. Cuma tetap kaget. Motor tuh emang kalau malam-malam bahaya gitu. Itu udah ada pertanda sebelumnya. Iya. Terus selain itu ada lagi tah yang mungkin pertanda apa terus kejadian beneran? Kayak apa ya? Misalkan gak jadi. Kayak mau perpanjang nih kayak lagi liburan. Perpanjang ayo kita liburan di sini perpanjang pernah gitu. Nggak mau pulang aja kata teman-teman. Yaudah ya pulang. Lagian kan udah sesuai harinya. Jadi udah ada tanggal ininya, udah ada tanggal apanya? Di tanggal cuma sampai tanggal. Udah ada schedule-nya lah ya. Udah perpanjang aja katanya. Enggak pulang. Pokoknya akhirnya kita pulang. Pas kita pulang ada apa gitu kejadian di sana gitu. Pernah. Atau juga kayak udah bener nih harusnya pulang malah nggak pulang sakit di situ kayak karena ada sesuatu kejadian gitu. Berarti emang feelingnya lebih kuat ya kalau orang indigo itu ya. Atau kalau misalnya ada orang yang emang menyebalkan gitu atau kasarnya berkhianat lah, jadi udah gue feeling juga udah nih orang nggak bener gitu, jadi udah batasin diri. Jadi bisa memilah-milah ya, memilih. Iya. Terus ada lagi nggak teh kelebihan seorang indigo itu apa? Mungkin kadang aku suka denger cerita temen kayak gue nggak pernah mimpi, kalau aku suka ada mimpi. Sebenarnya lebih seru sih. Gimana ceritanya? Kayak di film horor gitu loh. Nah di film horor mimpinya kayak kita tuh masuk ke dimensi lain gitu. Mungkin bisa dipercaya bisa enggak ya. Tergantung. Gitu. Cuma emang ngalamin di mimpinya tuh kayak seolah-olah keluar kan dari
Jadi bukan di tempat kita aja, beda. Itu gimana, ada kayak kalau suka baca tuh di artikel atau di buku, gimana kalau kita mimpi tuh bisa dikontrol gitu. Aku pernah, tapi udah lama banget sih. Pernah, jadi aku mau ngontrol mimpi aku ke luar negeri gitu. Ya udah. Tuh gimana proses mimpinya itu sampai bisa mengontrol itu sebenarnya pikiran? jadinya sleepnya nggak quality loh. Jadi nggak bisa dibilang nggak tidur. Kita jiwanya bergerak untuk mengontrol mimpi itu. Gitu. Pernah teh ngalamin yang kayak gitu tuh dalam kondisi yang teteh kemana gitu? Harus itu kan pertama harus relax. Terus aku pernahnya ya ke dimensi lainnya itu, tahu Insidious gak sih? Kayak gitu, kayak kita dibawa ke dunia gitu. Kadang ruangannya kayak ruangan kita tapi bukan. Mungkin kalau dalam orang normal mungkin meditasi kali ya, bisa jadi seperti itu kali ya. Cuma kalau itu kan bikin relax kali. Ini relax keluar dari, bisa dibilang kalau udah terlalu jauh nih prosesnya, keluar dari tubuh kita gitu, out of body. Soalnya tuh out of body bisa kayak gitu. Kuncinya kalau udah kayak gitu nggak boleh keluar dari pintu yang ada di sini. Pintu yang ada di mimpi gitu. Nggak boleh keluar dari situ. Jadi Kalau misalkan keluar apa yang terjadi? Ya bisa lagi. nggak boleh sampai, jadi benar-benar harus kontrol. Bisa dibilang emang nggak sleepnya berarti tuh quality. dalam artian harus bisa ngontrol tuh harus bisa kembali lagi ke raganya. Iya, harus bisa kembali lagi. Makanya pernah kayak gitu udah lama banget, tapi nggak pernah lagi lah, udah iseng banget gitu. Mimpi keluar negeri itu kan juga nggak nyata, jadi lebih ke aku aja tadi balik lagi, aku jadi sekarang tuh lebih fokusnya ke di dunia asli aku aja, lebih ke effort belajar gitu lah usahanya, jadi di asli, bukan yang nyoba-nyoba ke spiritual yang kayak gitu lagi gitu. Cuma jadi ada pengalaman aja kan, tahu. Teteh kan untuk saat ini lebih pilih ke ya fokusnya ke duniawi lah ya. Ada alasan apa teh? Pertama lebih pengen lagi bangun karir aja sih. Untuk realistisnya ya. Kalau untuk dari spiritualnya di kesehatan, saya gampang sakit banget selain karena capek kerja kan sama jadwalnya padat. Emang gampang sakit aja. Dulu juga pas lagi nekunin itu, pasti setiap ke tempat baru sakit. Masuk SMP dirawat, masuk SMA dirawat, masuk kuliah dirawat juga. Jadi pasti ada fase aku sakit gitu. Tapi itu secara medis emang beneran sakit atau? Di cek labnya ada, dari mulai tipes DBD pas SMA, pas SMP itu hatinya bengkak, kecapean katanya pas outing. Jadi secara medis memang ada ya penyakitnya ya. Tapi ya itu sebenarnya lebih ke adaptasinya juga kan, nguras energi. Jadi walaupun ekstrovert tapi kalau sama hal begitu capek. Karena menguras energi lain kali ya. Iya, aku kan ekstrovert tapi capek kalau menghadapi dunia itu gitu. Oke, terus kalau nanti setelah karir udah kebentuk, udah ini, ada keinginan lagi nggak untuk mendalami, kan secara basic udah ada ya, untuk mendalami dunia spiritual? Mau aja sih, apalagi kalau dalam konteksnya nolong orang ya. Tapi kalau cuma buat ngejokes aku nggak mau. Maunya ya nolong orang atau sharing informasi kayak gini kan lebih bermanfaat gitu kan. Kalau cuma bercandaan enggak sih. Atau cuma bener-bener kayak apa ya, fake gitu nggak mau ya. Jadi emang untuk yang bermanfaat untuk diri sendiri ya, maupun untuk orang lain ya. Dokumenter masih boleh. Itu kalaupun kayak ke lokasi yang aneh, jangan mengganggu tempatnya gitu. Oke Teh, terima kasih sudah hadir di studio Alur Kehidupan. Semoga apa yang kita bicarakan kali ini bisa kita ambil hikmahnya sama penonton dan terutama sama kita berdua Teh ya. Oke, terima kasih untuk para penonton yang sudah menyaksikan episode kali ini. Kembali lagi mengingatkan kepada kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Follow juga kita di sosial media Instagram, Facebook, dan juga di TikTok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.